Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Sittatul Mawadhi' minas Sirah, 6 pelajaran akidah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Kita masih di tempat yang kelima, pembahasan seputar kisah hijrah. Di pembahasan sebelumnya sudah kita terangkan tentang satu masalah ya, yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini tentang kisah para sahabat yang tidak berhijrah. Mereka masih ada di Mekah dan terpaksa ikut barisan kaum musyrikin di perang Badar, berperang dengan kaum muslimin yang sudah berhijrah ke Madinah. Nah, ini sudah diterangkan kisahnya ya. Ringkas cerita, mereka ini tidak hijrah karena perkara dunia, ya, karena perkara dunia ya. Takut berpisah dengan keluarganya misalnya kan. Takut kehilangan hartanya ya, atau cinta kepada tanah kelahirannya, yaitu negeri Mekah. Dan sudah diterangkan ya, alasan-alasan ini itu bukan udzur syar'i yang membolehkan seorang itu untuk tidak berhijrah ya, karena itu dari perkara dunia yang hendaknya ditinggalkan. Kemudian sudah diterangkan ya, mereka tatkala terbunuh di perang Badar oleh para sahabat yang melempar senjata, tombak atau panah. Ya, para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka tidak mengetahui bahwasanya yang dibunuh itu diantaranya adalah para sahabat yang berada di Mekah, yang mereka belum berhijrah ke Madinah. Yang tidak didengar dari mereka ya, mereka mencela agama Islam misalnya kan, atau mereka menganggap bagus agama kaum musyrikin, tidak. Ya, tapi sudah diterangkan alasan mereka tidak hijrah karena perkara-perkara dunia itu. Jadi hukum syariat mereka tetap dihukumi sebagai apa? Muslim. Ya. Hanya di situ mereka diancam dengan neraka ya, yang sudah kita baca ayatnya, karena turun ayat yang menjelaskan tentang hukum masalah itu. Hanya kemarin ada ayat yang ke-100 ya, tentang keutamaan hijrah itu ya. Nah, dikatakan di situ di ayat yang ke-100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran was'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di bumi berupa tempat hijrah yang luas,
rezeki Allah yang melimpah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian kematian mendapatinya, ya artinya belum sampai dia di tempat hijrahnya, dia sudah meninggal di jalan, ya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah tetap tertulis di sisi Allah. Nah, dia kan sudah niat, dia sudah apa? Berniat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Itu kan sama kisahnya diterangkan ya, tentang orang yang membunuh itu 100 jiwa dari Bani Israel kan. Dia sudah bunuh orang 100 nyawa melayang di tangannya. Ya. Kemudian dia jumpai orang yang alim dan dia berkata, apakah masih ada tobat untukku? Ya. Kata si alim ini ada. Tapi si alim ini dia wasiatkan agar berpindah dari tempat yang dia berada sekarang menuju ke tempat yang lain. Karena tempat yang dia berada sekarang itu tempat yang jelek. Ya. Kalau dia masih tinggal di situ, dikhawatirkan dia akan berbuat dosa dan maksiat lagi. Maka disuruh pindah ke negeri yang sana. Di sana ada orang-orang yang soleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tengah jalan dia dijemput oleh kematian. Belum sampai dia di tempat orang-orang yang soleh itu. Nah, yang ringkas cerita, ya, ruhnya itu diambil oleh malaikat rahmat. Ya, padahal dia belum beramal kebaikan, kecuali hanyalah apa? Dia berjalan menuju ke negeri yang baik itu. Jelas ya? Baik. Sudah tertulis pahalanya di sisi Allah, dan Allah sudah mengampuni dosa dan kesalahannya. Padahal ini sudah membunuh 100 jiwa. Baik. Itu kisah ya, diterangkan dari kisah Bani Israel. Maka di sini beliau terangkan lagi dari kelanjutan pembahasan hijrah ini. Kata beliau rahimahullah taala, fa inna Allah taala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah anna dhalika kufrun ba'da al-iman biqaulihi ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa ablaghu min hadha ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim fa innal malaikata taqul fima kuntum walam yaqulu kaifa tasdiqukum qalu kunna mustad'afina fil ard. Ya. Kata Syekh rahimahullah taala, fa inna Allah qad bayyana lahum wa hum bi Makkah. Karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada mereka ya, dan mereka ketika itu sedang berada di Mekah sebelum hijrah. Anna dzalika kufrun ba'dal iman. Bahwasanya perkara itu adalah kekafiran setelah keimanan. Ini maksudnya pembahasan ragu dalam agama ya. Iya. Atau dia menganggap indah, menganggap bagus agama kaum musyrikin. Itu maksud dari Syekh rahimahullah taala. Ya. Kalau dia ragu dalam agamanya atau dia anggap indah agama kaum musyrikin, itu adalah kekafiran. Dan itu sudah diketahui oleh para sahabat semenjak mereka berada di Mekah. Nah, sebelum hijrah ke Madinah. Jadi tidak mungkin hal itu ada di hati mereka ya. Di hati para sahabat
yang belum sempat hijrah ini, yang ikut di barisan kaum musyrikin tadi. Ya. Karena mereka ikut kan sudah diterangkan. Mereka ikut dalam keadaan terpaksa. Disuruh ikut oleh kaum musyrikin di perang Badar. Ya. Nah, diterangkan di situ oleh Syekh rahimahullah taala. Beliau bawakan ayat ya tentang hukum orang yang terpaksa dalam agama. Dan di qaulihi ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali siapa yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Ini surah An-Nahl ya. Nah, ayat 106. Baik. Wa ablaghu min hadza ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Dan hal yang lebih mendalam lagi dari ini adalah apa yang telah berlalu dari firman Allah Ta'ala tentang mereka ini. Maksudnya tentang orang-orang tadi yang tidak berhijrah ke Madinah ya, yang ikut bersama barisan kaum musyrikin. Ya. Fainal malaika taqul, karena sesungguhnya para malaikat berkata, fima kuntum, ya, bagaimana keadaan kalian, ya, walam yaqulu kaifa tasdiqukum, ya. Dan para malaikat mereka tidak berkata bagaimana ya pembenaran kalian, ya. Bukan ditanya apakah kalian beriman atau tidak, karena para malaikat sudah tahu mereka ini orang yang beriman, yang dicabut nyawanya ini kan oleh para malaikat. Mereka ini para sahabat, hanya mereka tidak hijrah ke Madinah karena perkara-perkara dunia tadi yang sudah diterangkan. Ya. Jadi para malaikat sudah tahu mereka ini muslim, bukan orang kafir. Ya. Oleh karena itu para malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, ya, bagaimana keadaan kalian? Mengapa kalian bisa di sini bersama orang-orang musyrik? Gitu kan? Nah, apa kata mereka? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kata mereka, ya, kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Maksudnya di Mekah ya. Mereka tidak hijrah, itu mereka tertindas. Ya. Maka dijawab oleh para malaikat, ya, di ayat selanjutnya kan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Ya, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah padanya. Ya. Dan mereka diancam di akhir ayat ya, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah tempat tinggalnya dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, diancam dengan neraka jahanam bukan berarti mereka kafir, tidak. Tapi mereka apa? Melakukan dosa dan maksiat, ikut bersama barisan kaum musyrikin. Itu kesalahan mereka. Sedangkan hati mereka tetap tenang dengan apa? Dengan keimanan. Ya. Ayat yang kita bacakan tadi itu, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, ini tentang kisah Ammar bin Yasir. Ammar ini dan ayahnya Yasir serta ibunya ini sahabat Nabi SAW semuanya. Ya. Kaum musyrikin ketika itu telah membunuh Yasir, ayah Ammar, dan ibunya juga sudah dibunuh. Nah, sisa Ammar ini yang belum dibunuh. Nah, kaum musyrikin menyuruh Ammar untuk mencela agama Nabi SAW. Kalau ayah dan ibunya tadi dia tidak mau, nah mereka dibunuh.
oleh kaum musyrikin. Nah, sekarang Ammar, ya, kalau dia tidak mencela agama Nabi, maka dia akan dibunuh juga, ikut bersama ayah dan ibunya yang sudah dia lihat di depan matanya, dibunuh oleh orang-orang musyrik. Nah, maka ketika itu Ammar bin Yasir ini terpaksa dia ucapkan kalimat kekafiran, dia cela agama Nabi SAW, selamat dia. Ya, turun ayat ini, man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha. Ya, siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali siapa yang dipaksa. Jadi kalau dia dipaksa kafir, maka itu dimaafkan. Ya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya itu tetap tenang dengan apa? Dengan keimanan. Jadi Ammar terpaksa. Karena kalau tidak dia sudah dibunuh. Ikut bersama ayah dan ibunya yang sudah dilihat di depan matanya. Ini kan terpaksa di sini. Ya. Sudah tidak ada kemungkinan lain. Kalau tidak begini pasti begini. Itu namanya terpaksa, ya. Ya. Baik. Maka Ammar dimaafkan. Turun ayat yang menjelaskan tentang keimanannya. Dipahami, ya? Ya. Jadi ini beliau bawakan ayat ini untuk memperbandingkan kondisi para sahabat tadi itu. Andai kata misalnya itu merupakan kekafiran, ya tetap dimaafkan karena mereka telah apa? Telah dipaksa keluar ikut bersama kaum musyrikin di perang Badar, yang ujung-ujungnya mereka apa? Terbunuh. Tapi kan sudah diterangkan itu bukan kekafiran. Itu bukan apa? Kekafiran, karena hati mereka tetap tenang dengan keimanan. Ya, dipahami ini, ya? Baik. Dan itu sudah diketahui oleh para sahabat seluruhnya semenjak mereka berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Baik, jelas ini, ya. Ini dari hal yang memperjelas dari kondisi para sahabat yang tidak berhijrah kemarin, ya. Ya, yang sudah kita bahas. Nah, berikutnya kata Syekh rahimahullah taala, walam yaqulu kadzabtum misla ma yaqulu Allah wal malaikah lil mujahid alladhi yaqulu jahadtu fi sabilik hatta qutiltu fayaqulu Allah kadzabta wa taqulu al malaikah kadzabta bal qatalta liyuqal jari'un wa kadzalika yaquluna lil alim wal mutasaddiq kadzabta bal ta'allamta liyuqal alimun wa tasaddaqta liyuqal jawad. Nah, perhatikan ini dari pembahasan yang semakin memperjelas apa yang sudah diterangkan. Kata Syekh rahimahullah taala, walam yaqulu kadzabtum. Nah, para malaikat itu tidak berkata kalian telah berdusta. Ketika tadi mereka ditanya, ya, oleh para malaikat, ya, mengapa kalian ada di sini? Ya, terbunuh bersama dengan orang-orang kafir. Nah, kata sahabat tadi itu kan, kami ini orang-orang tertindas di Mekah. Nah, malaikat mereka tidak berkata apa? Kadzabtum, kalian dusta, tidak. Dipahami, ya? Tadi sudah diterangkan apa jawaban para malaikat. Ya. Kata mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Ya. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Yang seterusnya tadi sudah diterangkan, ya. Nah. Jadi para malaikat mereka tidak berkata kalian dusta. Ya. Semisal dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan para malaikat untuk orang yang berjihad itu. Itu ada kisahnya Sahih Muslim, ya, tentang kisah 3 orang yang pertama kali dipanggang oleh api neraka. Yang pertama kan orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Diterangkan oleh Syekh di sini dengan bahasa yang lain, ya. Nah,
Jadi ada orang yang berperang di jalan Allah, dia berkata katanya, aku berjihad di jalanmu ya Allah, ya, sampai aku syahid, meninggal. Nah, maka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Malaikat juga berkata, kadzabta, kamu dusta. Ya. Bal qatalta liqal jari. Bahkan kamu berperang supaya kamu dibilang apa? Pemberani. Ya, hati-hati ya. Amalan akhirat, tapi kalau dia niatkan dunia, itu bisa terhapus amalannya. Ya. Itu orang pertama. Orang yang kedua juga seperti itu. Ini orang yang baca Al-Quran, orang yang belajar agama. Ya. Dia bilang katanya, saya belajar ya karena kamu ya Allah. Allah bantah pada hari kiamat, kadzabta, kamu dusta. Malaikat juga berkata, kamu dusta. Bahkan kamu belajar, kamu baca Al-Quran supaya kamu dibilang apa? Alim. Ya, dibilang, oh ini qori. Hati-hati ya. Nah, orang yang ketiga sama juga. Dia orang yang bersedekah. Ya. Bersedekah. Ketika ditanya, saya bersedekah karena kamu ya Allah. Allah bantah, kamu dusta. Malaikat juga berkata, kamu dusta. Bahkan kamu bersedekah supaya dibilang apa? Oh ini orang dermawan, ini orang baik. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, jadi dia beramal amalan akhirat, tapi niatnya apa? Mencari dunia. Apa kata Allah? Kami akan penuhkan untuknya. Ya, apa yang dia cari itu dikasih di dunia, tidak akan dikurangi oleh Allah. Tapi ingat, diancam di hari kiamat. Mereka-mereka itulah adalah orang-orang yang tidak ada bagiannya pada hari kiamat kecuali api neraka. Ya. Wa habita ma sana'u fiha. Terhapus apa yang mereka telah perbuat. Wa batilun ma kanu ya'malun. Ya, dan batillah apa yang mereka telah amalkan. Ini hati-hati ya. Ya, beramal amalan akhirat dengan tujuan mencari dunia itu adalah apa? Kesyirikan, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terhapus amalan. Itu sudah ada contohnya. Orang yang berjihad tapi niatnya untuk apa? Dibilang pemberani. Orang yang belajar agama, membaca Al-Quran, tapi agar dibilang apa? Orang yang alim. Orang yang bersedekah agar dibilang apa? Oh ini orang dermawan. Dan orang-orang sudah bilang seperti itu. Ya, jelas ya. Nah, maka ini dari hal yang hendaknya diingatkan ya. Ya, baik. Jadi para sahabat yang tidak berhijrah di Mekah itu bukan orang-orang yang seperti ini. Jelas ya? Bukan seperti orang yang tadi itu yang berjihad, ya, dia terbunuh. Bukan seperti orang yang belajar, ya, atau orang yang bersedekah, bukan. Itu lain lagi. Jadi di sini Syekh bawakan hadis ini untuk menjelaskan perbedaan. Karena para malaikat ketika mereka bertanya kepada sahabat yang terbunuh ini, ya, di perang Badar, mereka tidak bilang apa? Kalian dusta, tidak. Tapi dijawab dengan jawaban yang lain. Mereka jawab dengan jawaban yang apa? Yang lain. Setelah mereka berkata, ya, kunna mustad'afina fil ard. Ya, kami ini orang-orang yang apa? Yang lemah di muka bumi, tertindas. Andai kata mereka dusta, maka para malaikat berkata apa? Kadzabtum, kalian dusta. Tapi tidak. Malaikat hanya menjawab apa?
Bukankah bumi Allah itu luas, gitu kan? Sehingga kalian bisa berhijrah padanya. Baik. Insyaallah satu kali lagi kita selesaikan ya. Waktunya sudah cukup kita bahas semua. Kita segera itu dulu ya, akhir majelis. Kita akhiri majelisnya. Yang subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.